Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nisa dengan nomor NPM AK221002 Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Isman Bedi. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar. Definisi dan pengertian. Pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan di sini adalah permintaan dari semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar. Penawaran adalah penjumlahan dari semua produsen barang yang bersangkutan. Bentuk-bentuk pasar. Berdasarkan bentuknya, maka pasar dapat dibedakan atas 6 pasar. Pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Bentuk-bentuk pasar ada 2, yaitu perfect competition, banyak penjual, banyak pembeli, dan imperfect competition. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa, contohnya beras, gandum, kentang, daging, telur, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama menurut pandangan konsumen. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan berproduksi terhadap skala yang efisien dengan harga produk paling murah sehingga harga suatu produk yang dihasilkan bersifat logis. Persaingan antar produsen terjadi secara sehat karena produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Output maksimum memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jual termurah, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga ada inovasi minimal dan inovasi dari produsen sangat kurang karena produk yang dijual sama. Pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. 2. Pasar monopoli. Semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition, yang mempunyai berbagai bentuk: monopoli, monopsoni, duopoli, duopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, bebas menentukan harga. Penjual sebagai penentu harga dan pembeli sebagai price taker, contoh PLN, Pertamina, Bogasari. Penyebab terjadinya monopoli, adanya penguasaan suatu sumber daya inti, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, peraturan pemerintah atau undang-undang, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. Produk sangat spesifik. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri, diantaranya di dalamnya hanya terdapat satu penjual namun pembelinya banyak, tidak terdapat seorang pihak yaitu produsen lain yang memproduksi produk substitusi.
Pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lainnya. Penentu harga adalah produsen. 3. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pasar oligopoli untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Perusahaan oligopolis bersedia bekerja sama dengan saingannya, menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama. Contoh, perusahaan makanan ternak, perusahaan pembibitan ayam. Pasar oligopoli memiliki beberapa ciri, diantaranya terdapat beberapa penjual saja dengan konsumen yang cukup banyak. Produk berupa barang atau jasa memiliki sifat homogen dengan beberapa sentuhan inovasi di beberapa titik. Produsen baru bisa masuk pasar meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Penjual menjadi pihak yang mengendalikan harga. Terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antara produsen. Jenis oligopoli. Oligopoli dengan kerjasama dan oligopoli tanpa kerjasama. Oligopoli dengan kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Oligopoli tanpa kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. 4. Pasar persaingan monopolistik. Ada unsur monopoli dan unsur persaingan. Produsen beberapa produk beraneka ragam, iklan yang sangat penting, hambatan untuk memasuki industri kecil. Pasar persaingan monopolistik. Ada unsur monopoli dan unsur persaingan. Sifat pasar persaingan monopolistik. Jumlah pembeli dan penjual agak banyak, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen, bahkan sengaja dibeda-bedakan, baik dalam merek, bentuk, warna, bentuk, dan ukuran, walaupun mutunya sama. Merek memegang peranan penting untuk memikat konsumen, walaupun untuk itu memerlukan tambahan biaya. Akan tetapi selama MR dan MC cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan. Pada persaingan monopolistik, perusahaan berusaha meningkatkan penjualannya dengan berbagai cara seperti pemasangan iklan, penjualan dari rumah ke rumah, pemberian hadiah atau bonus, dan lain-lain. Akibatnya sering terjadi perang iklan dan perang harga. Pasar monopolistik memiliki beberapa ciri, diantaranya terdapat diferensiasi produk, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar, produsen bisa keluar masuk pasar secara bebas, aktivitas promosi diperlukan dalam penjualan, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen, terdapat persaingan ketat antar produsen atau penjual. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.